Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita, yaitu pendidikan Pancasila pada pertemuan yang ke-6, ya, kelas B15. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas yaitu implementasi Pancasila sebagai perumusan kebijakan, proyek belajar, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem etika, ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas dalam pembahasan, yaitu pertama, implementasi Pancasila dalam kebijakan, yaitu pertama dalam bidang politik. Ya. Bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila ini dalam kebijakan-kebijakan politik. Ya. Misalkan dalam berpolitik kita harus memperhatikan nilai-nilai moral, nilai-nilai ketuhanan, ya. Kita harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Sehingga politik yang dilakukan itu pun memiliki nilai makna yang sangat baik dan memberikan payung ya kepada masyarakat, ya, bukan hanya sekedar suatu kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu saja, ya. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari implementasi Pancasila, ya, dalam kebijakan pada bidang politik, ya. Sehingga politik memiliki nilai moral, tidak adanya kecurangan, tidak adanya tipu, ya, dalam politik, ya. Nah, ini implementasi Pancasila. Jangan sampai ya kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, ya, yang memiliki ideologi falsafah Pancasila, ini kita melakukan politik-politik yang kotor, ya, politik-politik suap, ya, politik kecurangan, ya. Nah, apabila kita melakukan hal itu, maka kita sangat tidak sesuai dengan Pancasila, ya. Sangat tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, oleh karena itulah ya kita harus melakukan politik yang bersih, ya, yang bernilai, yang bermoral, ya. Nah, itu satu, ya. Mengimplementasikan Pancasila, ya, dalam kebijakan pada bidang politik. Lalu juga pada bidang ekonomi, ya. Nah, pada bidang ekonomi kita harus perhatikan juga nilai-nilai pada bidang ekonomi ini. Janganlah kita melakukan suatu tindak ekonomi yang merugikan orang banyak, ya, yang mengancam persatuan dan kesatuan, ya. Lakukan tindakan ekonomi yang tidak memperhatikan nilai-nilai, ya, yang hanya menguntungkan diri kita sendiri, ya, yang tidak memajukan orang lain dan hanya mementingkan kelompok kita sendiri, ya. Oleh karena itulah, ya, di Indonesia itu memang dari sisi ekonomi ini sangat berat pada koperasi, ya. Sangat memprioritaskan pada koperasi. Karena memang pada koperasi, sistem koperasi ini, ya, dia memiliki nilai-nilai Pancasila, yaitu terutama pada persatuan, ya, lalu pada kemanusiaan dan juga pada ketuhanan, ya. Jadi ya dalam ekonomi ini kita juga harus memperhatikan, ya, maka ekonomi yang kita lakukan ini dia menyalahi hukum Tuhan atau tidak, ya. Ya, sampai kita melakukan suatu tindakan ekonomi yang mana tindakan itu ternyata menyalahi hukum Tuhan, ya, tidak memiliki moral yang dalam ekonomi tersebut, ya, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, tidak memiliki nilai keadilan, tidak memiliki nilai sopan santun, adab, ya, dan bahkan memecah persatuan, ya. Nah, itu sangat-sangat disayangkan sekali, ya, kalau memang ada yang seperti itu, ya, berarti belum mengimplementasikan Pancasila pada ekonomi, ya. Nah, lalu pada bidang budaya, ya, sosial dan budaya. Nah, pada bidang sosial dan budaya ini kita juga harus mengimplementasikan Pancasila. Nah, ketika kita melakukan sosial dan budaya ini, kita juga memperhatikan bagaimana nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai-nilai kemanusiaan itu bisa menjaga sosial dan budaya. Jangan sampai ya ada suatu tindak sosial atau sesuatu yang budaya yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, ya, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, ya, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, ya, bertentangan dengan sopan santun, ya, dan memecah belah persatuan, ya, sehingga tidak terciptanya kerakyatan, ya.
dan tidak menciptakan keadilan sosial. Nah, itulah karena itulah kita harus mengimplementasikan Pancasila pada bidang sosial dan budaya, ya. Nah, lalu yang keempat adalah pada bidang HANKAM, itu pertahanan dan keamanan. Nah, ini jelas sekali kita harus mengimplementasikan Pancasila ini, ya. Nah, pada bidang pertahanan dan keamanan kita harus bisa menjaga Pancasila, ya, dari paham-paham yang mana dapat menghancurkan bangsa Indonesia ini, ya. Terutama paham-paham yang tidak mengenal nilai-nilai Tuhan, paham yang sangat membahayakan, yaitu pemikiran yang tidak mengenal adanya Tuhan, ya, tidak mengenal adanya rasa kemanusiaan, tidak mengenal adanya rasa keadilan, tidak mengenal adanya sopan santun adab, yang bisa memecah belah persatuan, ya, yang menciptakan kerakyatan itu menjadi tidak memiliki hikmah, ya, tidak memiliki ilmu. Nah, itu sangat berbahaya, ya, sehingga keadilan sosial tidak pernah terwujud, ya, sehingga pertahanan keamanan akan menjadi lemah, ya. Kenapa? Karena tidak mengimplementasikan Pancasila dalam kebijakan, ya. Nah, itu dalam implementasi Pancasila dalam kebijakan, ya. Lalu, nah ini pentingnya atau urgensinya Pancasila sebagai dasar negara, ya. Pertama, ya, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Nah, ini Pancasila sebagai arah bagi para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara, ya. Nah, agar para pejabat publik ini dia menyadari bahwa adanya Tuhan, ya, dalam kehidupan mereka, ya, dalam aktivitas mereka, sehingga ketika mereka ingin melakukan suatu penyelewengan, mereka teringat, wah, mereka selalu diawasi oleh Tuhan, ya. Lalu juga mereka juga harus tahu, ya, mereka harus bisa memanusiakan manusia, ya, mereka harus melakukan kemanusiaan, ya. Jangan sampai, ya, para pejabat publik itu memperlakukan manusia tidak sesuai dengan kodratnya, ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu berarti dia tidak mengimplementasikan, ya, Pancasila itu, ya. Nah, inilah pentingnya Pancasila atau urgensinya Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang kedua, ya. Nah, para pejabat publik ini harus memperhatikan sekali persatuan dan kesatuan, ya. Jangan sampai para pejabat publik ini dia hanya mementingkan kelompoknya, hanya melihat kelompoknya saja, ya. Nah, memasang spanduk, ya, memasang baleho, ya, kalau partainya diperbolehkan, ya. Tapi kalau yang lain tidak diperbolehkan. Nah, ini berarti dia tidak mengimplementasikan Pancasila itu sendiri, ya. Nah, ya. Oleh karena itulah penting sekali Pancasila ini sebagai dasar negara, agar para pejabat publik ini, ya, mereka tidak kehilangan arah, ya. Mereka harus memperhatikan kesatuan. Mereka harus melihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk, negara yang memiliki banyak suku, ya, banyak budaya, dan sekarang banyak juga partainya, ya. Nah, banyak juga partai-partai politiknya, ya. Jangan hanya melihat pada partainya saja, ya. Mentang-mentang partainya sedang berkuasa, ya, dia menganggap yang lain itu tidak ada. Nah, itu, ya. Berarti dia sudah kehilangan arah tuh, ya. Nah, berarti dia tidak melihat Pancasila sebagai dasar negara, seperti itu, ya. Lalu yang kedua, ya, agar partisipasi aktif seluruh warga negara. Nah, di satu sisi, ya, sisi yang lain, ya, ada pejabat publik, ada juga warga negara. Nah, saling berpartisipasi aktif, ya, dalam pembangunan, dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijauhi oleh nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi seirama, ya, pejabat publiknya menyelenggarakan sesuai dengan Pancasila, partisipasi aktif warga negaranya juga menjalankan Pancasila, ya. Jadi saling menjaga, ya. Warga negaranya juga memperhatikan nilai-nilai ketuhanan, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai adab sopan santun,
persatuan, ya, lalu kerakyatan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi antara pejabat dan rakyatnya dapat bersatu, ya, karena masing-masing adanya Pancasila pada diri mereka, ya. Nah, inilah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ya, untuk pejabat publik dan juga sebagai warga negara, ya. Nah, lalu, ya, dalam menimbang pentingnya Pancasila ini, maka Pancasila ini harus menjadi sebagai suatu sistem etika, atau etika itu dalam bahasa artinya itu dia adalah sesuatu yang sudah biasa, ya. Etos itu sesuatu yang sudah biasa, ya, yang dibiasakan, ya. Nah, Pancasila menjadi sesuatu yang sudah biasa, ya, dilakukan, ya. Pancasila menjadi sesuatu yang biasa dilakukan, ya. Nah, etika ini, ya, dia memiliki, dibilang apa ya, penjaga, ya, yaitu nilai, ya, nilai. Nah, dia memiliki nilai. Nah, nilai ini ada beberapa ahli, ya, atau tokoh, ya, yang mengartikan nilai. Nah, Frondizi mengatakan bahwa nilai itu kualitas yang tidak real, yang tidak nampak, ya, yang tidak dapat terlihat, ya. Nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nah, nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Jadi ada sesuatu yang menempel pada nilai itu. Misalkan kejujuran. Kejujuran itu tidak akan bisa terlihat kalau tidak ada sikap dan kepribadian orang, ya. Kalau tidak ada orangnya, ya, kejujuran itu tidak terlihat, ya. Nah, sehingga nilai itu dia memiliki sesuatu yang tidak real atau tidak nampak, ya. Nah, kecuali ketika dia sudah menempel, ya, pada melekat pada sikap dan kepribadian seseorang, ya. Nah, itu menurut Frondizi, ya. Lalu yang kedua adalah menurut Lesi. Lesi menjelaskan bahwa yang paling tidak itu ada 6 pengertian nilai menurut Lesi, ya. Ini menurut Lesi, ya. Pertama, menurut Lesi, nilai itu sesuatu yang fundamental yang dicari oleh orang sepanjang hidupnya. Nah, kita ini dalam kehidupan kita ini sebenarnya sedang mencari nilai yang fundamental, yang penting, ya. Apa sih yang penting dalam hidup kita ini? Itu adalah nilai menurut Lesi. Ya, itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, Lesi mengatakan bahwa suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang, ya. Nah, itu dikatakan ada suatu nilai, ya. Jadi nilai itu sesuatu yang berharga, sesuatu kebaikan, adanya makna, pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang, ya. Itu nilai menurut Lesi, ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, Lesi mengatakan bahwa suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seorang sebagai pengevaluasi diri. Nah, seperti apa ya? Cermin mungkin, ya. Nilai itu seperti cermin, ya. Penginterpretasian diri dan pembentukan diri, ya. Jadi dengan adanya nilai itu, seorang itu bisa mengevaluasi diri. Oh, ini ada apa ya, peraturan gitu kan. Benar dan salah. Nah, kalau saya lakukan ini, saya salah. Kalau saya ini, saya benar. Nah, itu berarti itu adalah nilai, ya. Itu menurut Lesi, ya. Lalu yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Nah, ini hampir sama, ya. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan, ya. Dia mengambil yang baik. Nah, itu adalah nilai dari tindakan-tindakan yang pilihan tersebut, ya. Lalu yang kelima, ya, satu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang. Jadi bagaimana dia bertingkah laku, berperilaku bagi dirinya dan orang lain. Apakah orang lain itu merasa tersinggung atau tidak? Apakah orang lain itu bisa menerimanya atau tidak dengan tingkah laku dia? Dan itulah adalah nilai, ya. Itu menurut Lesi, ya. Lalu yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup
yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Ya. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Ya. Nah, ini yang keenam, nilai itu adalah objek nilai. Ya. Objek. Apa ya? Tempatnya, apakah itu ya objek, ya, sesuatu yang jadi objek. Ya. Nah, itu adalah nilai menurut Lacey. Ya. Nah, lalu etika, ya, etika sebagai hasil dari suatu nilai etika. Ada beberapa aliran pemikiran mengenai etika. Ya. Etika yang pertama itu, aliran pemikiran etika yang pertama itu adalah aliran etika keutamaan atau etika kebajikan. Nah, adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, ya. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Nah, ini etika keutamaan. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, ya. Lebih menekankan pada what should I be, apa yang harus saya lakukan, ya. Saya harus menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini ya, ini etika keutamaan. Jadi ini baik atau tidak, ya. Ini aliran yang pertama, ya. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, ya, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ugahari, bersahaja, sederhana, ya, tidak berlebih-lebihan, ya, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Menurut Mudofir, ya. Nah, ini adalah etika keutamaan. Nah, ini dikatakan beretika apabila seperti ini, ya. Yaitu orang yang suka bekerja sama, yang perilaku baik, itu adalah etika. Ya. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin. Nanti juga merupakan suatu etika juga, ya. Sangat etis, apa ya? Ya etis, ya. Ketika dia memperlakukan dirinya secara baik, kan? Atau aliran etika yang pertama, ya. Lalu aliran etika yang kedua adalah etika teleologis. Adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Ya. Etika teleologis yang menyatakan hasil dari tindakan moral. Nah, ini ada suatu tindakan moral, tindakan yang moral, ya, menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dilakukan dengan kewajiban. Misalkan dia kewajibannya apa, gitu ya. Nah, apakah kewajiban dengan tindakan moralnya itu sesuai? Ya. Apabila sesuai berarti itu etika, ya, etis, ya, pantas, ya, sesuatu yang biasa. Ya. Nah, lalu seorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tapi hasil dengan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Contoh, misalkan, ya, ada seorang anak muda, ya, yang masih kuat, ya, masih mampu untuk bekerja, masih mampu untuk, ya, dia mencari penghasilan dengan cara-cara dengan keringat dia, ya. Akan tetapi dia memilih untuk menjadi pengemis. Untuk jadi pengemis, ya, anak muda ini, ya. Lalu datang kepada kita, ya. Dia meminta-minta, gitu kan. Nah, ketika kita memberikan, itu memang baik, ya. Itu memang baik, ya. Akan tapi itu tidak benar, ya. Jadi teknologis ini adalah baik dan benar, ya. Nah, secara mungkin itu adalah baik, kita kasih itu memang baik, ya. Tapi itu berbahaya bagi dia, gitu. Dia bisa terjebak dalam meminta-minta itu, padahal, ya, mungkin, ya, ada orang yang lebih berhak untuk menerima, ya, dibandingkan dengan dirinya, ya, dibandingkan dengan
dia gitu kan, yang masih muda, yang bisa lakukan aktivitas lain untuk mencari penghasilan. Mungkin ada orang yang memang sudah tua, yang tidak memiliki keluarga, ya, yang sebatang kara, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, melainkan dapat bantuan orang lain, ya. Nah, mungkin itu yang lebih pantas. Ya. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dan suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut. Efektif mencapai tujuannya atau tidak. Efektif kan dia mencapai sasaran atau tidak. Ada efektif, ada efisien. Kalau efisien itu mengenai pemakaian bahan baku, ya. Bahan bakunya sesuai dengan anggaran atau tidak, itu efisien gitu kan. Nah, kalau efektif itu mencapai tujuan atau tidak, ya. Nah, tadi contohnya tadi itu ya. Kita memberikan bantuan pada seorang anak muda yang masih kuat, yang bisa beraktivitas mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri. Nah, yang harusnya dia bisa bekerja, kita kasih gitu aja. Nah, itu tidak efektif. Ya, itu tidak efektif. Nah, etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir. Nah, tujuan akhir yang diinginkan. Nah, tujuan akhir diinginkan itu contoh tadi kan, pengemis yang masih muda itu, ya. Dia tujuan akhirnya jadi pemalas kan ketika dikasih. Ya. Ketika kita kasih gitu aja kan pada seorang pemuda yang masih kuat, masih bisa mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri, ya, dengan hanya meminta-minta kan, dia tujuan akhirnya menjadi pemalas. Nah, tujuan yang diinginkan kan agar si pemuda ini dia masih bisa beraktivitas mencari penghasilannya sendiri, ya, dengan keringatnya sendiri, dan uang sumbangan itu bisa dialihkan kepada orang yang memang lebih memerlukan. Nah, inilah etika teleologis, ya. Aliran-aliran etika teleologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme, ya. Nah, itu etika teleologis, ya. Lalu yang ketiga adalah etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral, ya. Jadi kewajiban moral misalkan, ya, sebagai kepala RT, ketua RT, dia memiliki kewajiban moral apa? Mengayomi masyarakat, ya. Nah, maka itu dikatakan etis ketika, ya, dia memiliki kewajiban-kewajiban itu untuk menjalankan mengayomi masyarakatnya itu. Nah, itu dikatakan etika deontologis, ya. Nah, kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, ya. Kebenaran moral atau kelayakan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan, ya. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti yang tidak dapat dianalisis. Yang menurut Muzafir tahun 2009 halaman 141, ya. Nah, ini adalah kewajiban moral, ya, yaitu etika deontologis. Nah, jadi dia lebih kepada kewajiban moral itu tadi, ya, sebagai ketua RT misalkan dia memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Nah, itu berarti dia akan dikatakan etis ketika dia melakukan itu, yaitu mengayomi masyarakat, ya. Dan dia dikatakan tidak etis apabila dia tidak mengayomi masyarakat, ya. Nah, itu adalah etika deontologis, ya. Nah, lalu ini sekarang yaitu kita, ya, sebagai bangsa Indonesia, etika Pancasila, ya. Nah, setelah Anda mendapatkan gambar tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila. Nah, berarti kita sebagai bangsa Indonesia ini kita harus melakukan sesuatu yang biasa, yaitu berdasarkan pada Pancasila, ya. Nah, dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila, ya. Nah, etika Pancasila adalah cabang filsafat
yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila ya untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Oleh karena itu ya dalam etika Pancasila terkandung nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan pada nilai agama yang dianutnya. Lalu sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, ya, dimensi kemanusiaan, ya, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, memperlakukan manusia sebagaimana manusia, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan, yang menjaga sopan santun, ya, memperlakukan orang lain secara adil, itu juga merupakan humanis, ya. Sila persatuan mengandung dimensi solidaritas atau persaudaraan, kebersamaan, ya, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan bahkan lebih mengedepankan pendapat orang lain daripada pendapat dirinya sendiri, ya. Lebih mengutamakan pendapat orang lain daripada pendapat dirinya sendiri. Lalu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, ya, saling peduli. Nah, ini juga merupakan cerminan dari sila ketiga juga, ya. Ada kesediaan membantu kesulitan orang lain, saling membantu, ya. Jadi adanya rasa adil buat semuanya, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah etika Pancasila, ya. Itulah etika Pancasila. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ini penting sekali, ya, sebagai suatu sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika, ya. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini penting sekali etika dijadikan Pancasila dijadikan sebagai sistem etika, ya. Untuk memberantas korupsi, nah ini harus adanya etika Pancasila, ya. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Pantaskah itu sesuai dengan Pancasila, ya, tindak laku korupsi tersebut, ya? Ya, mulai dari yang kecil-kecil, ya, dari yang sederhana. Contoh misalkan kita sebagai mahasiswa, ya, ketika berada di lampu merah, ya, membawa kendaraan, ya, di tempat itu tidak ada mobil lain atau orang yang menyeberang, ya, tapi lampu dalam keadaan merah. Nah, apakah kita tetap berhenti ataukah kita nekat menerobos karena tidak ada orang, tidak ada mobil, tidak ada yang menjaga, tidak ada polisinya juga, gitu kan? Nah, ini merupakan salah satu bentuk yang paling sederhana dalam melatih kita tuh korupsi atau tidak, ya. Nah, kalau pada lampu merah saja sering kita terobos, ya, itu kan hak orang lain, ya kan? Lampu merah itu kan sebenarnya hak orang, ya. Hak kita tuh sedang ditahan dulu, ya. Jangan jalan dulu, stop, ya. Lampu merah, ya. Nah, biarkan orang lain tahu dulu, itu hak mereka dulu, ya. Nah, kalau kita langgar itu, ya berarti kita juga korupsi juga, ya. Nah, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Kan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada mengawasi kita, ya, walaupun Pak Polisi tidak ada, tapi Tuhan itu ada, ya. Lagi nggak ada polisi, tapi kan Tuhan itu ada. Nah, lampu merah, walaupun tidak ada Pak Polisi, tetap harus berhenti, ya, karena kita merasa diawasi oleh Tuhan, ya, dan kita melakukan, ya, memperlakukan manusia, ya, sebagaimana manusia, berlaku adil dan memiliki sopan santun. Menerobos lampu merah itu tidak sopan, ya. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme. Nah, aksi terorisme. Terorisme itu pemikiran, ya, yang memberikan rasa takut pada orang lain, ya. Isme itu pemikiran. Teror itu perilaku yang memberikan rasa takut pada orang lain. Nah, terjadinya aksi terorisme
dengan mengatasnamakan agama atau yang lainnya, ya, ya berbagai macam bentuk terorisme, ya, yang membuat orang lain menjadi takut, yang membuat orang lain menjadi khawatir, takut. Nah, itu namanya terorisme. Nah, jadi terorisme itu bukan hanya apa ya, bom, ya, bukan hanya itu saja, tapi ketika kita memberikan ancaman-ancaman yang tidak berdasar, ya, ancaman-ancaman yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, berarti kita juga terorisme juga, ya. Hati-hati, ya. Nah, ini bisa merusak semangat toleransi, yaitu semangat saling menghormati. Toleransi itu semangat membiarkan orang lain untuk menjalankan, ya, kalau misalnya agama yang menurut agamanya masing-masing, ya. Nah, itu namanya toleransi, ya. Ya, kita saling menghormati, saling membiarkan, ya, orang lain menjalankan aktivitasnya masing-masing. Tidak memaksakan orang lain untuk ikut, ya, selalu ikut pada kita, ya. Nah, itu namanya bukan toleransi itu, ya. Kalau selalu memaksakan orang lain, ayo ikut, ayo ikut, nggak boleh kalau ikut. Nah, itu bukan toleransi, ya. Yang namanya toleransi itu ya kita saling membiarkan, ya. Membiarkan, saling menghormati, itu namanya toleransi, ya. Nah, yang ketiga masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yaitu kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan LP Cebongan di Yogyakarta, ya. Nah, tahun 2013 yang lalu, ya. Nah, ini salah satu contohnya saja, ya, pelanggaran hak asasi manusia. Lalu ada juga orang yang ditangkap tanpa adanya dasar hukum yang jelas, ya. Itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Orang yang dibunuh tanpa adanya alasan yang jelas, ya, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Lalu yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat. Nah, gap antara yang kaya dengan yang miskin. Gap antara yang kaya dengan yang miskin dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah. Nah, ini Pancasila sebagai suatu sistem etika harus bisa memecahkannya. Karena dia bisa merusak sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, ya. Nah, persatuan Indonesia, dan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, ini gap antara yang kaya dan miskin ini dia cenderung menimbulkan kriminalitas nantinya, ya. Orang yang miskin, ya, dia lama-kelamaan dia akan merasa tidak diperhatikan, ya. Dia bisa jadi akan mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang tidak diinginkan, kan? Tidak diinginkan. Nah, ini berbahaya, ya. Ini sangat berbahaya. Nah, akhirnya bisa merusak sila ketiga persatuan Indonesia, ya. Nah, sehingga, ya, Pancasila sangat penting sebagai suatu sistem etika, ya. Lalu yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia. Contohnya itu putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Corby, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan kenapa Pancasila itu sangat penting untuk menjadi suatu sistem etika, ya, agar rasa keadilan ini ada. Apalagi ini pengedar narkoba, kan seharusnya dihukum mati saja. Kenapa? Karena merusak, ya. Merusaknya itu jangka panjang, ya. Bukan hanya saat ini, tapi bisa jadi berikutnya, dan ini bisa mempengaruhi negara, ya, narkoba ini, ya. Suatu negara yang pemudanya sudah terjangkiti terkena narkoba, maka negara itu menjadi lemah, ya, akan mudah dikuasai oleh negara lain. Nah, sehingga ini sangat berbahaya sekali, ya, narkoba, ya. Nah, bagi pengedar narkoba, cepat-cepatlah insaf, tobat, ya, atau Anda akan terkena hukuman yang berat, ya. Lalu yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia, ya, untuk berderma, ya. Nah, ini sama seperti yang kesenjangan, ya. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Kesenjangan sosial itu sangat berbahaya, ya. Karena bisa menyebabkan kecemburuan sosial dan akhirnya menyebabkan kriminalitas, ya, kriminalitas. Orang akan menjadi gelap mata,
mengambil hak orang lain dengan cara paksa, ya, dengan cara-cara yang tidak diinginkan, ya. Nah, ini kan kita semua tidak ingin juga kan, nah, sehingga ya akhirnya keamanan tidak ada, persatuan tidak ada, ya. Nah, inilah ya pentingnya Pancasila sebagai suatu sistem etika, ya. Lalu, nah lagi-lagi menanya alasan kenapa dibutuhkannya Pancasila sebagai suatu sistem etika, yaitu ya tadi dekadensi moral, ya, terjadinya penurunan moral yang melanda kehidupan masyarakat, ya. Nah, contoh misalkan dulu mungkin ya ketika ada sepasang muda-mudi ya kalau keluar tengah malam ya atau keluar di malam hari ya, nah, itu biasanya sudah dianggap buruk ya kalau dulu tabu, sesuatu yang tabu. Tapi kalau sekarang dianggap sesuatu yang modern. Nah, ini kan suatu dekadensi moral ya. Adanya penurunan ya nilai-nilai moral yang melanda kehidupan masyarakat. Maka kita diperlukan suatu sistem etika, suatu yang sistem etis yang sudah biasa yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, ya. Nah, oleh karena itulah ya di sini generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai ya dihadapkan pada pluralitas ya dan lebih lagi ada globalisasi ya globalisasi penyerangan nilai-nilai dari luar ya dari luar Indonesia masuk ke dalam Indonesia dan kitanya belum kuat ya. Nah, oleh karena itulah sangat diperlukan ya Pancasila sebagai suatu sistem etika ya sebagai suatu sistem yang biasa dilakukan ya. Lagi-lagi yang kedua yaitu korupsi ya akan bersimbah rajalela ya karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya ya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk. Nah, inilah pentingnya ya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai suatu sistem etika ya agar para penyelenggara negara ini memiliki nilai, memiliki rambu, ya, memiliki petunjuk ya dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka tahu oh ini salah, ini benar, ya, yang ini baik, yang ini buruk. Nah, itulah ya. Lalu ya, nah ini yang terakhir, ketiga yaitu kurangnya rasa perlu berkontribusi. Nah, sebagai warga negara ya kita harus berkontribusi terhadap negara ya. Jangan tanya apa yang saya dapatkan dari negara, tapi tanyalah apa yang bisa saya berikan untuk negara ya. Nah, dengan adanya etika Pancasila ini diharapkan ya warga negara Indonesia ini dia bisa berkontribusi secara nyata pada negaranya ya. Adanya kesadaran ya terhadap negaranya, adanya sense of belonging, adanya rasa kepemilikan, adanya rasa memiliki negara ini adalah negaranya ya. Nah, lalu yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, lantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan kenapa Pancasila menjadi suatu sistem etika ya. Nah, ya, itulah ya sedikit penjelasan ya terutama mengenai Pancasila sebagai suatu sistem etika. Ya, mudah-mudahan teman-teman kelas B15 ini diberikan pemahaman ya sehingga dapat menyerap ilmu ini dengan baik ya. Ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.